Bro, gue berani bilang ini. HP bisa bikin lo miskin. Bukan karena HP ngambil uang lo, tapi karena HP pelan-pelan mengubah cara lo mengambil keputusan. Lo lihat sesuatu, lo kepancing, lo merasa harus ikut, dan sebelum lo sadar, uang lo keluar bukan karena rencana, tapi karena reaksi. Jadi gini, HP bukan cuma alat komunikasi lagi. HP sekarang jadi tempat di mana keinginan muncul, tren lahir, dan keputusan dibuat. Setiap hari kita lihat, orang sukses, orang cuan cepat, hidup yang kelihatan jauh lebih enak. Masalahnya, yang kita lihat itu cuma potongan kecil dari realita. Dan tanpa sadar, itu mulai mempengaruhi cara kita mengambil keputusan soal uang. Di video ini, gue mau nunjukin polanya. Karena banyak orang merasa uangnya kurang, padahal yang berubah sebenarnya cara mereka berpikir. Kalau sudah siap, ayo kita isi ulang. Bro, coba lu ingat. Berapa kali lu buka HP, terus lihat orang pamer hasil? Ada yang bilang cuan dari kripto, ada yang bilang profit dari saham, ada yang bilang baru mulai bisnis langsung jalan. Grafiknya naik, saldo dipamerin, komentarnya rame. Gas sekarang, masih awal, yang berani pasti cuan. Sekilas kelihatan normal, tapi ada satu hal yang jarang orang sadar. Yang muncul di layar lo, hampir selalu yang berhasil. Yang rugi, nggak bikin konten. Yang salah masuk, nggak upload. Yang kehilangan uang, nggak masuk FYP. Jadi yang lo lihat setiap hari, bukan realita. Yang lo lihat cuma pemenangnya. Dan makin sering lo lihat itu, makin kepala lo mulai nganggep itu hal biasa. Seolah-olah cuan cepat itu normal. Padahal belum tentu. Dan dari situ, biasanya masalah mulai. Bukan karena lo nggak ngerti, tapi karena lo takut ketinggalan. Dan banyak keputusan finansial buruk lahir dari rasa itu. Sekarang lihat ini. Banyak orang merasa mereka bebas memilih apa yang mereka lihat di HP. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Sebagian besar yang muncul di layar kita sebenarnya dipilih oleh algoritma. Algoritma menentukan konten apa yang muncul, topik apa yang diulang, dan hal apa yang terus didorong ke perhatian kita. Biasanya yang didorong adalah hal-hal yang paling menarik perhatian. Keuntungan cepat, tren baru, barang yang sedang viral, atau investasi yang terlihat sedang naik. Awalnya mungkin kita hanya melihatnya sekali, tapi karena kita berhenti sebentar untuk menonton, algoritma mulai mengirim konten yang mirip, lalu muncul lagi, dan muncul lagi. Semakin sering kita melihat hal yang sama, semakin otak kita mulai merasa bahwa hal itu penting, padahal belum tentu. Sering muncul bukan berarti benar-benar penting, tapi otak manusia punya kebiasaan sederhana. Sesuatu yang muncul terus-menerus akan terasa semakin normal. Dari situ, biasanya muncul satu perasaan yang berbahaya. Takut ketinggalan. Kita mulai merasa harus ikut, harus cepat bergerak, harus segera mengambil keputusan. Dan ketika keputusan finansial diambil karena rasa takut ketinggalan, biasanya keputusan itu bukan datang dari pertimbangan yang tenang, melainkan dari dorongan sesaat. Sekarang lihat perubahan berikutnya, bro. Dulu, antara ingin sesuatu dan membeli sesuatu, selalu ada jarak. Kalau lo lihat barang yang lo suka, lo harus keluar rumah, lo harus pergi ke toko, lo harus melihat langsung. Kadang, lo harus mikir dulu sebelum benar-benar membeli. Seringkali, sebelum sampai ke toko, keinginan itu sudah hilang. Sekarang, semuanya berubah. Lo lihat sesuatu di HP, lo tertarik sebentar, lalu muncul satu tombol kecil, beli sekarang. Tiba-tiba, barang yang sebenarnya nggak lo butuh ada di keranjang belanja lo. Satu klik, pembayaran selesai. Tidak ada waktu untuk mikir panjang, tidak ada jeda untuk menenangkan emosi. Keinginan yang muncul beberapa detik lalu langsung bisa berubah menjadi transaksi. Dan di situ biasanya masalah mulai muncul. Bukan karena lo tidak tahu cara mengatur uang, tapi karena proses pengambilan keputusan itu dipercepat. Yang dulu butuh waktu untuk dipikirkan, sekarang bisa terjadi dalam hitungan detik. Semakin sedikit jarak antara keinginan dan tindakan, semakin mudah uang keluar tanpa rencana.
Dan kalau pola ini terjadi terus-menerus, lama-lama keputusan membeli tidak lagi dibuat dengan tenang, tapi impulsif. Masalah pengeluaran juga, bro. Pengeluaran sekarang tidak selalu terasa seperti dulu. Dulu kalau lo mau mengeluarkan uang, lo benar-benar merasa sedang membayar sesuatu. Sekarang, banyak pengeluaran berjalan diam-diam. Langganan film, langganan musik, aplikasi premium, fitur tambahan. Awalnya kecil, 10.000, 20.000, 30.000, kelihatannya tidak berat. Tapi masalahnya bukan di satu pembayaran, masalahnya di jumlahnya. Karena setiap bulan, semuanya berjalan otomatis. Lo tidak perlu membuka dompet, tidak perlu mengeluarkan uang secara langsung. Sistemnya langsung memotong. Dan kadang, lo bahkan lupa semua hal yang sedang lo bayar. Lo lupa langganan apa aja, karena semuanya otomatis. Kadang, lo baru ingat ketika billing sudah masuk. Padahal mungkin sebelumnya lo sudah sempat berpikir untuk menghentikan langganan itu. Tapi uangnya sudah terpotong duluan. Hal seperti ini sering membuat keuangan lo terasa serat. Bukan karena pengeluaran besar, tapi karena uang lo sudah habis dimakan langganan. Sekarang ada satu hal lagi yang sering tidak kelihatan, bro. HP bisa membuat lo merasa sedang bergerak maju. Padahal sebenarnya tidak. Lo nonton video tentang bisnis. Lo lihat konten tentang investasi. Lo baca thread tentang cara menghasilkan uang. Kelihatannya seperti belajar. Kelihatannya seperti riset. Tapi seringkali semuanya berhenti di situ. Lo tahu banyak hal, lo dengar banyak ide, tapi tidak ada keputusan yang benar-benar diambil. Tidak ada langkah yang benar-benar dilakukan. Dan di situ biasanya muncul satu jebakan. Lo merasa produktif, padahal sebenarnya lo hanya sedang mengonsumsi informasi. Masalahnya sederhana, pengetahuan tidak langsung menambah uang. Aksi yang menambah uang. Kalau waktu lo habis untuk terus melihat, mendengar, dan mengumpulkan informasi, tapi tidak pernah benar-benar bergerak, maka keuangan lo tidak akan berubah. Bukan karena lo tidak tahu caranya, tapi karena waktunya habis sebelum keputusan benar-benar diambil. Sekarang, coba lihat polanya. Dari semua hal tadi, masalahnya sebenarnya bukan di HP. HP cuma alat. Yang berubah adalah cara lo mengambil keputusan. Algoritma terus memberi dorongan. Konten terus memancing perhatian. Keinginan muncul lebih cepat dari sebelumnya. Akibatnya, keputusan yang dulu dibuat dengan tenang, sekarang sering dibuat dengan cepat. Dan ketika keputusan diambil terlalu cepat, biasanya satu hal yang rusak duluan. Remnya. Rem yang seharusnya membuat lo berhenti sebentar, berpikir lagi, menimbang lagi sebelum uang keluar. Kalau rem itu mulai lemah, keputusan finansial juga ikut berubah. Uang keluar lebih cepat, pilihan dibuat lebih impulsif, dan pelan-pelan kontrol atas uang mulai berkurang. Di situ biasanya orang merasa uangnya kurang. Padahal yang sebenarnya hilang bukan uangnya duluan. Yang hilang adalah kendali atas keputusan. Sekarang gini bro, coba pikirkan satu hal. HP sebenarnya tidak pernah otomatis bikin orang miskin. Gue juga pakai HP setiap hari. Bedanya cuma satu. Lo sadar apa yang sedang mempengaruhi kepala lo, atau lo cuma ikut arusnya? Karena kalau lo tidak sadar apa yang terus masuk ke kepala lo setiap hari, keputusan yang lo buat juga pelan-pelan ikut berubah. Dan ketika keputusan berubah, uang biasanya ikut mengalir ke arah yang salah. Jadi gini, HP bisa jadi alat yang bikin lo berkembang. Tapi kalau lo tidak pegang kendali, alat yang sama juga bisa pelan-pelan melemahkan lo. Sekarang pertanyaannya buat kalian, siapa yang sebenarnya pegang kendali? Lo atau layar di tangan lo? Sampai jumpa di video selanjutnya.